Ramai yang kurang berpuas hati sebab yang datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Viral, banyak content creator Malaysia yang mengangkat keberatan warga Malaysia akan banyaknya warga Bangladesh. Antara yang ramai orang luar datang ialah Indonesia dan Bangladesh. Mereka membandingkan tenaga kerja yang datang untuk iftar di masjid antara tenaga kerja yang berasal dari Indonesia dan tenaga kerja yang berasal dari Bangladesh. You sudah berapa lama dekat Malaysia? Sudah 6 years, 6 tahun. 6 tahun? Banyak lama. Apa macam you datang sini? You kapal kah? Dari itu terbang. Oleh karena peristiwa viral ini, banyak yang membuat konten tentang sudah berapa lama warga Bangladesh migrasi dan pindah ke Malaysia. Nama apa? Saya Habibur Rahman. You asal dari Bangladesh. Sudah Malaysia berapa tahun? Dekat-dekat 9 tahun. Ui, lama. Terus Melayu fasih ya? Alhamdulillah. Cepat atau lambat, kebijakan yang diambil oleh negara jiran Malaysia terkait pembukaan keran tenaga kerja dari Bangladesh ini akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Di bulan Ramadan, tenaga kerja asal Bangladesh juga menjalankan ibadah puasa. Ketika waktu berbuka tiba, banyak dari mereka yang berbondong-bondong ke masjid untuk berbuka puasa. Hal ini sebenarnya bukan hal yang aneh, karena di mana-mana pun, termasuk di Indonesia, fenomena ini juga terjadi. Jadi apa masalahnya? Masalahnya bermula ketika tenaga kerja Bangladesh datang ke masjid lebih awal, bahkan hingga 30 menit sebelum berbuka. Akibatnya, masjid pun penuh oleh mereka. Ketika warga lokal datang belakangan, mereka mendapati tempat sudah terisi penuh. Saat waktu berbuka tiba, takjil yang disediakan pun lebih dulu dinikmati oleh pekerja Bangladesh, sehingga warga lokal ada yang tidak kebagian. Lah, runyam jadinya. Pada dasarnya, masjid adalah tempat bagi semua muslim, tanpa memandang asal negara. Namun persoalannya adalah munculnya ketidakterimaan di kalangan warga lokal. Secara mindset, mereka sulit menerima kenyataan bahwa takjil yang disediakan dengan dana masyarakat Melayu justru lebih dulu habis oleh warga Bangladesh. Dari sinilah sikap rasis mulai muncul dan menyebar luas di media sosial Malaysia. Isu ini pun semakin memanas ketika berbagai media sosial menyamakan warga Bangladesh dengan komunitas Rohingya. Hal ini dapat menciptakan geskan baru dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu menganalisis bagaimana pola pikir warga Melayu dalam menyikapi perbedaan. Bangla ni, dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Assalamualaikum bang. Saya orang Bangladesh. Secara umum, orang Melayu memiliki mindset yang sulit menerima kelompok dengan perbedaan signifikan, seperti warna kulit yang lebih gelap, bahasa yang berbeda, Bengali, serta kebiasaan yang dianggap kurang sesuai dengan norma setempat. Abang, bukan saya lawan dengan awak. Awas, Malaysia punya lokal. Saya foreigner. Ditambah lagi, banyak pekerja Bangladesh yang dianggap kurang menjaga kebersihan, sehingga secara psikologis, warga lokal merasa tidak nyaman. Tapi, awak tahu, ini dalam dunia punya semua orang foreigner juga. Bukan semua orang lokal. Kondisi semakin pelik ketika persediaan takjil di masjid cepat habis, terutama karena meningkatnya harga bahan pokok seperti beras dan kebutuhan lainnya. Apalagi, banyak tenaga kerja Bangladesh yang menambah porsi makan mereka, sehingga warga lokal semakin merasa terpinggirkan. Akhirnya polemik ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Jika kita menengok ke belakang, sebelum tenaga kerja Bangladesh masuk dalam jumlah besar, persoalan ini tidak pernah muncul dengan tenaga kerja asal Indonesia. Mengapa? Karena secara budaya dan bahasa, masyarakat Indonesia lebih mudah diterima oleh warga Melayu Malaysia. Faktor kesamaan inilah yang membuat pekerja Indonesia tidak menimbulkan keresahan yang sama di tengah masyarakat. Jadi disinilah pentingnya meninjau ulang kebijakan pembukaan keran tenaga kerja asing. Apakah Malaysia ingin terus membuka peluang bagi pekerja asing tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya? Atau sebaiknya dilakukan evaluasi sebelum keadaan semakin sulit dikendalikan? Selamat datang kembali di Berita Islami Channel. Inilah channel tempat di mana kita bersama-sama menggali ilmu, memperkuat iman, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meredam suasana agar tidak menjadi lebih buruk,
Beberapa konten creator pekerja Bangladesh yang berada di Malaysia membuat konten untuk meredakan suasana. আসসালামুয়ালাইকুম মনটা বেশি ভালো না ঠিক আছে 30 লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ আমাদের Walaupun secara resmi konten kreator ini tidak mewakili orang Bangladesh yang ada di Malaysia, konten kreator dari Bangladesh ini mencoba menenangkan suasana dengan meminta maaf. dan abang salah tetap salah seorang salah panggillah seorang salah janganlah tarik bangsa bang. Mereka mengajak agar melihat oknum pekerja Bangladesh yang bersalah merupakan kesalahan perorangan, bukan menjadi kesalahan suatu bangsa. Minta maaf abang kalau salah kami, minta maaf bang. Kalau salah kami minta maaf abang. Jangan tarik bangsa bang. Kita suka di Malaysia, kita bukan tak suka. Dan kita tahu kita datang di Malaysia untuk cari rezeki dan cari duit. Mereka meminta maaf atas kejadian yang viral baru-baru ini. Mereka mengatakan bahwasannya mereka datang ke Malaysia untuk mencari rezeki dan duit, bukan untuk mencari keributan dan menyebabkan perpecahan. Dan kawan-kawan yang nak pergi buka masjid puasa, kalau boleh buka puasa di rumah lah, jangan pergi di sana. Mereka juga menyarankan kepada rekan-rekannya sesama pekerja yang berasal dari Bangladesh agar berbuka puasa bersama di masjid-masjid terdekat rumah saja. Hal ini untuk menghindari keramaian di satu titik di masjid tertentu. Isu tenaga kerja Bangladesh yang berbuka puasa di masjid-masjid Malaysia memunculkan respons yang beragam di tengah masyarakat. Di satu sisi, kehadiran mereka menambah keragaman sosial, namun di sisi lain, ketidakseimbangan dalam distribusi takjil menimbulkan ketidakpuasan warga lokal. Hal ini tidak semata-mata soal diskriminasi atau rasisme, melainkan tentang perlunya pengelolaan sumber daya secara adil dan tertib, agar semua pihak merasa dihargai dan dilibatkan dalam kegiatan keagamaan bersama. Perbedaan budaya dan kebiasaan juga turut memperumit situasi. Sebagian masyarakat merasa tenaga kerja Bangladesh lebih sulit beradaptasi dibandingkan pekerja dari negara lain yang memiliki kedekatan budaya, seperti Indonesia. Namun, generalisasi negatif terhadap kelompok tertentu perlu dihindari karena dapat memicu diskriminasi yang lebih luas. Penting untuk memahami bahwa tidak semua persepsi mencerminkan kenyataan dan perlu ada usaha dari kedua belah pihak untuk menjalin harmoni. Solusi terhadap persoalan ini bukanlah dengan menolak kehadiran tenaga kerja asing, melainkan melalui evaluasi kebijakan dan pendekatan yang lebih inklusif. Pemerintah dan komunitas dapat mengatur sistem pembagian takjil yang lebih tertib, serta mendorong program adaptasi budaya bagi pekerja asing. Dengan pengelolaan yang bijak, keberagaman dapat menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan, demi menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis dan saling menghargai.